Mobil Canter ini yang sudah menggunakan teknologi common rail itu sangat bertenaga, sangat terosol sekali. Terutama yang tipe HD dan SHDX ya. Karena yang tipe HD ini kakinya sudah diperbesar, terutama di as rodanya seperti kakaknya SHDX. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya. Mungkin di lapangan itu kendaraan Canter ini tuh dimuati sampai 15 ton, bisa lebih 18 ton ya juga. Nah, kadang yang standar ini kan antara 8 sampai 10 ton, karena di lapangan juga butuh muat yang banyak agar hasilnya juga maksimal, sehingga melebihi tonase yang akhirnya terjadi tenaga kurang di canter ini. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara agar truk canter ini itu benar-benar bertenaga. Selain nanti dipasang smart chip ya. Satu ada pasang smart chip, yang kedua nanti bisa setel secara manual. Nah, salah satunya yang saya akan jelaskan di sini yaitu setel secara manual di kendaraan Canter mesin Euro 4 ini. Kita langsung lihat kondisi mesinnya. Sebelum masuk ke mesin, yang perlu Anda ketahui untuk yang Canter ini itu pedal gasnya di sini itu sudah elektronik ya, menggunakan sebuah sensor. Jadi pasti ketika nanti Anda itu akselerasi gas spontan, mesinnya itu responnya agak lambat, agak kurang. Harus dengan ditekan sedikit demi sedikit sehingga tenaganya benar-benar tercapai. Tapi kalau kita tekan spontan seperti diesel pada umumnya yang konvensional, itu responnya agak sedikit terlambat. Tapi kalau kita sedikit demi sedikit kita tekan, dia akan berbeda. Tenaganya akan lebih terasa. Coba kita hidupkan. Oke, mesin sudah hidup. Kita coba gas secara perlahan. Suaranya mesin, RPM-nya dia pun akan lebih stabil dan tenaganya akan terasa. Nah, ini kita gas secara apa ini ya, sedikit demi sedikit gitu ya teman-teman. Nah, jadi tenaganya terasa di sini. Jadi ketika muatan 15 ton sampai 18 ton, kemungkinan masih bisa naik mobil ini. Tapi untuk kita misalkan ini ya, cara pengompresan kita yang salah, misalkan tadi tidak kuat nanjak langsung ke gigi satu, kita langsung injak pedal gasnya seperti ini, kita langsung spontan ya. Nah, jadi meskipun pedal gas ini sudah dalam kita nginjaknya, tapi responnya RPM ini tidak langsung naik. Akhirnya apa? Ada jeda di mobil saat tanjakan, muatan, hingga mobil terasa turun dan tenaganya kurang. Berbeda kita jika kita itu injak gasnya demi sedikit, seperti ini, kemudian koplingnya juga dilepas sedikit demi sedikit. Nah, dia akan naik terasa, suaranya pun beda ya. Kita coba akselerasi secara spontan. Kita injak penuh ya, 1, 2, 3. Ini ada jeda, 1, 2, 3. Loh, ada jeda kurang lebih 2 detikan, RPM ini baru naik. Tapi kalau kita langsam ya, akselerasinya seperti ini, kita injak 1, 2, 3, RPM-nya langsung naik ya teman-teman. Tapi kalau kita injak spontan, kita langsung ya 1, 2, 3. Oh ya, berbeda. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, tenaganya bisa langsung maksimal, kita langsung lihat kondisi mesin, bagaimana cara penyetelan agar didapatkan hasil yang maksimal. Selain dari mobil ini yang menggunakan biosolar, mungkin bisa jadi filternya kotor. Jika diganti masih tenaganya kurang, bisa dilakukan hal seperti ini teman-teman. Nah, karena mobil ini tidak lagi menggunakan bospom, kadang yang bospom untuk tenaganya bagus kan dia digeser ya, dipurkan seperti itu. Kemudian tekanan langsungnya juga dipertinggi, kemudian ada setelan di bospomnya. Tapi untuk mesin common rail ini itu tidak ada semuanya. Ini supply pump itu hanya sebagai pompa. Dia meskipun ini digeser, ini juga nggak bisa digeser, tapi misalkan digeser di akal seperti itu masih nggak bisa timingnya maju karena timing ini dikontrol sepenuhnya secara elektronik ya, seperti itu. Nah, salah satunya nanti yang bisa mengakibatkan agar gas ini itu lebih terasa, lebih power, itu salah satunya di sini teman-teman.
di EGR sistemnya. Nah, di EGR sistem ini itu fungsinya adalah gas buang yang dihasilkan dari sisa pembakaran mobil ini itu seharusnya dibuang semuanya ke knalpot. Namun ada sebagian gas buang yang dimasukkan ke dalam intake manifold. Dia melalui ini exhaust manifold, kemudian sistem EGR ya. EGR nanti ada sebuah motor. Motor ini akan mengatur aliran ke intake manifoldnya. Nah, gas buang ini itu sangat panas sekali, dan agar bisa membuat di campuran udara bahan bakar ini sempurna, dia didinginkan terlebih dahulu menggunakan sebuah EGR cooler. Nah, ini ada EGR coolernya, ini disambungkan selang bersamaan dengan air radiator. Jadi kalau ada EGR masuk, exhaust gas yang hitam masuk ke EGR sistem, kemudian di ruang bakar, itu akan membuat campuran bahan bakarnya itu menjadi tidak sempurna lagi ya. Akhirnya nanti pembakaran juga menjadi membuat jelek dan tenaganya akan semakin loyo atau semakin berkurang. Nah, ini salah satu EGR ini itu manfaatkan gas buang agar tidak seluruhnya menjadi asap knalpot yang hitam. Nah, intinya itu menjadi Euro 4 karena gas buang itu harus bersih, sehingga sebagian gas buang harus dibakar lagi. Tapi di sisi teknik dia akan membuat campuran menjadi tidak sempurna, akhirnya tenaganya berkurang. Jadi seperti itu. Nah, ketika nanti tidak dialirkan ke ruang bakar lagi lewat EGR sistem, dibuang ke knalpot, nanti tidak Euro 4 lagi. Polusinya makin hitam dan tidak ada kata istilahnya itu polusi itu ya, jadi kotor. Meskipun ada alat ini, tapi tetap kotor. Agar dibantu gas buangnya tetap bersih, dia dialihkan ke sini. Tapi berakibat efeknya ke mobil seperti itu. Nah, agar tidak terjadi seperti mobil-mobil Pajero, mobil common rail system, agar tenaganya bisa lebih, itu saluran ininya itu ditutup ya. Saluran EGR yang dari knalpot itu ditutup. Ini dikasih plat ya, dibuat sendiri lebih murah, plat tebal seperti ini ya. Nanti di mal dibuat seperti ini, kemudian ada lubangnya untuk bautnya, ditutup aja. Jadi nanti gas buang nggak ada yang masuk ke ruang bakar, dia sepenuhnya ke knalpot. Memang salah, dalam hal ini salah karena gas buangnya langsung keluar sehingga polusinya semakin banyak. Tapi dari sisi tenaga dijamin mantap teman-teman. Coba nanti yang sudah punya common rail, Canter Euro 4 ya, entah ditutupnya di sini atau tutupnya di sana, terserah, yang penting EGR sistemnya tidak berfungsi, dijamin tenaganya akan mantul sekali. Nah, selain itu yang harus diperhatikan selain nutup EGR sistem ini ya, ketika menggunakan biosolar, asap hitamnya itu nanti akan ngumpul di sini teman-teman. Nah, ketika di sini ini ada katalik yang membuat gas buangnya menjadi bersih, ini lama-lama bisa buntu. Nah, dan ketika ini buntu, itu juga akan membuat dari gas buangnya tidak ngalir lancar ke udara luar. Akhirnya mobil ini itu tidak bertenaga. Maka mungkin sebagian nantinya alat ini bisa diganti dengan gendongan muffler biasa, sehingga nantinya aliran gas buangnya menjadi lancar dan tenaganya pun makin oke. Namun dengan adanya penutupan EGR dan juga penggantian ini membuat gas buang yang dihasilkan itu menjadi tidak Euro 42, tidak Euro 4 lagi maksudnya. Jadi gas buangnya akan hitam lagi seperti itu. Jadi memang ada kendala, di satu sisi tenaganya bagus, tapi di sisi lain untuk gas buangnya dia mungkin tidak standar emisi Euro 4 seperti itu ya. Jadi teman-teman, hanya 2 poin itu menjadi target agar tenaga mesin Anda menjadi maksimal di Canter Euro 4. Semoga bermanfaat. Kali ini informasi dari channel Disa Putra, channel tentang otomotif ya. Jangan lupa bagikan dan subscribe
Dan jika ada pertanyaan atau informasi bisa cantumkan di kolom komentar, insya Allah saya bisa bantu jawab. Salam otomotif dan salam sehat.